Eits, apa ini? Barusan ada berita viralnya ini viral di Tiongkok sama di Taiwan ya, nggak viral di Indonesia, tentang ricuhnya rapat parlemen di Taiwan pada tanggal 17 Mei kemarin. Kenapa kok bisa ricuh kayak gitu? Dajanihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kaos yang Intan pakai ini gambarnya Konfusius ya. Kenapa kok bawa papan 8 kali 3 sama dengan 23? Ada cerita di balik gambar Konfusius ini. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh kalau teman-teman pengen tahu apa cerita di balik gambar ini. Kaos ini itu available di Tokped sama Shopee sampai tanggal 9. Jadi beberapa hari lagi sudah close PO, segera di order. Selain gambar Konfusius, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Huang Zhong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan sampai antagonisnya Yu Bu dan Cao Cao juga ada. Ada juga custom marga, bisa custom nama marga teman-teman sendiri. Yuk dikepoi via Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Diawali dengan dilantiknya Lai Ching-te sebagai presiden baru di Taiwan, presiden ke-8 di Taiwan. Lai Ching-te ini berasal dari Partai Progresif Demokratik alias DPP. Meski Lai Ching-te itu berhasil menjadi presiden ya, tapi kursi DPP di parlemen itu tidak terlalu banyak, malah lebih banyak kursinya partai Kuomintang. Pada suatu hari, Kuomintang ini punya usulan yang mana Kuomintang merasa usulannya itu akan membawa Taiwan menjadi lebih baik. Usulan apa? Nanti tak kasih tahu. Meskipun kursinya Kuomintang ini lebih banyak daripada DPP, untuk memenangkan usulan tersebut suaranya saja itu tidak cukup. Intan kasih gambaran ya. Misalkan ada 100 kursi di parlemen. Kuomintang 40 kursi, DPP 30 kursi, terus yang lainnya partai A gitu ya, 30 kursi. Kalau Kuomintang itu mengajukan usulan, tapi partai A sama DPP tidak setuju, tentu saja tidak bisa direalisasikan. Karena Kuomintang 40, partai A dan DPP itu 60. 40 setuju, 60 tidak setuju, mayoritas nggak setuju. Jadi tidak bisa tercapai usulan tersebut. Nah, supaya usulannya Kuomintang ini bisa terrealisasi, Kuomintang itu perlu berkoalisi dengan partai lain. Kuomintang berkoalisi dengan Partai Rakyat Taiwan alias TPP, yang mana TPP juga setuju atas usulannya Kuomintang. Usulannya Kuomintang itu apa? Kuomintang itu pengen reformasi di badan legislatif. Kuomintang itu mengusulkan 5 rancangan. Dari 5 rancangan itu ada 1 rancangan yang dirasa paling kontroversial, yang diributkan sampai sebegitu hebohnya. Rancangan yang diributkan adalah rancangan atau undang-undang menghukum pejabat yang membuat pernyataan palsu di dalam badan legislatif. Nah, sepintas di pikiran kita, ini emang usulan yang benar ya, usulan yang baik. Ya nggak boleh dong ngasih pernyataan palsu, itu tidak baik, tidak boleh memang. Tapi menurut DPP, pernyataan palsu itu subjektif banget. Ini bisa aja maksudnya itu mau menghukum pejabat yang tidak mau diajak kerjasama. Maksudnya itu UU yang gampang diselewengkan, apalagi kalau kebenaran itu belum terungkap, hitam bisa jadi putih. Makanya DPP itu menolak usulan ini. Menurut DPP, Kuomintang dan TPP itu memaksa terrealisasi usulan tersebut tanpa musyawarah adat. Mereka menyebut penyalahgunaan kekuasaan yang tidak konstitusional. Menurut Kerjen Ming dari DPP, usulan yang diusung sama Kuomintang ini mengenakkan Tiongkok
mainland. Lah kenapa kok Tiongkok mainland dibawa-bawa? Karena Tiongkok dan Taiwan ini sudah tidak akur sejak zamannya Chiang Kai-shek. Sampai detik ini Taiwan itu merasa bahwa dia bukan bagian dari Tiongkok. Meanwhile Tiongkok merasa bahwa Taiwan itu salah satu negara bagiannya. Kenapa ini bisa terjadi? Intan pernah bahas. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena tidak menemukan kesepakatan dari usulan tersebut, tidak ada jalan tengah, win-win solution yang sama-sama enak gitu ya. Akhirnya terjadilah keributan, terjadilah perkelahian fisik. Ada adu jotos, saling pukul, saling tendang, ada juga serangan-serangan verbal alias adu mulut saat rapat pada 17 Mei kemarin. Ini nih, Intan kasih lihat videonya. Sampai puncaknya ada salah satu anggota DPP merebut dokumen dari Kuomintang dan mengebawa lari dokumen tersebut. Fokus Taiwan itu melaporkan ada 5 legislator di hari itu sampai pukul 8 malam ya, ini laporannya di hari yang sama. Ada 5 legislator yang dilarikan ke rumah sakit karena cedera berat. FYI ya guys ya, ini bukan kejadian yang pertama loh di Taiwan. Pada tahun 2020 kemarin, anggota parlemen Kuomintang melemparkan isi perut babi ke dalam majelis dalam perselisihan mengenai pelanggaran impor daging babi Amerika. Tapi kasusnya yang sekarang ini itu lebih heboh karena sampai cedera berat kan, sampai dilarikan ke rumah sakit segala. Ini kalau sudah kejadian lebih dari sekali ya mbok ya pemerintah itu mikir, itu anggota parlemennya itu darahnya panas semua. Gimana cara menanggulangi supaya tidak terjadi ricuh-ricuh lagi seperti ini? Masa perlu itu anggotanya diganti cewek semua? Kalau cewek kan bakal jarang adu jotos ya, tapi adu mulut terus. Namanya manusia, kumpul sama manusia yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Tapi perbedaan pendapat itu tidak akan selesai kalau dengan cara adu jotos kayak gini. Lah, teman-teman yang duduk di kursi parlemen itu kan pasti orang yang otaknya itu lebih berpendidikan, iya kan, mbok ya temperamennya lebih dikendalikan. Ini beritanya menyebar di seluruh dunia kan malu-maluin. Temennya juga gitu, kalau misalkan dia punya temennya itu lagi meledak-ledak, ya jangan malah dikomporin dong, itu bagaikan api disiram bensin, mbok ya diadem-ademin. Kalau satu itu diadem-ademin seperti itu gak sampai terjadi kekacauan besar kayak gini. Bener nggak? Oke deh, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau diskusi atau mengutarakan pendapat, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.